Anak-anak semua, selamat pagi juga Mama Papa serta Ibu dan Bapak Guru semua. Nah, hari ini kita mau melakukan ibadah bersama. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah hari ini. Berkatilah guru-guru kami dan teman-teman kami. Berkati kami semua dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dengan lagu Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Menuruti firman
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat duduk tenang. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo anak-anak, sudah siap semua mau mendengarkan cerita? Oke, kalau sudah siap, sekarang anak-anak duduk yang manis. Dengarkan ceritanya, karena Ibu Tri sekarang mau mulai bercerita. Oke, ceritanya seperti ini. Ada seorang bapak bernama Bapak Daud. Bapak Daud beserta pegawai-pegawainya sedang berada di suatu pegunungan, di mana di pegunungan itu tinggallah Nabal, istrinya, dan juga pegawai-pegawainya yang selalu menggembalakan domba. Nah, Daud dan pegawai-pegawainya adalah orang-orang yang baik. Tidak pernah mengganggu Nabal, tidak pernah mengganggu pegawai-pegawai yang selalu menggembalakan dombanya Nabal, apalagi mencuri domba-dombanya Nabal. Tidak pernah dilakukan oleh Daud dan pegawai-pegawainya. Pada suatu hari, Nabal dan pegawai-pegawainya sedang memotong bulu domba. Tiba-tiba, pegawai-pegawai Daud datang menghampiri pegawai-pegawai Nabal dan mereka bicara dengan baik-baik. Salah satu pegawai Daud bilang, "Saudaraku, bolehkah aku meminta sesuatu dari kalian?" Tetapi apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Nabal? Mereka marah-marah dan mengusir pegawai-pegawai Daud. Bahkan Nabal sendiri ikut memarahi mereka. "Ngapain kalian kesini? Pergi juga sekarang juga. Saya tidak akan memberikan apapun kepada kalian." Akhirnya pegawai-pegawai Daud pulang kembali. Setelah ketemu dengan Daud, pegawai-pegawainya bilang bahwa tadi dimarahi oleh pegawai-pegawai Nabal dan Nabal. Daud mendengar cerita para pegawainya menjadi marah. Kenapa Nabal begitu? Kenapa Nabal tidak mau membantu? Bahkan, kenapa harus marah-marah kepada kalian? Saya tidak suka pegawai-pegawai saya dimarahi oleh Nabal. Ayo sekarang juga kita siap-siap, kita pergi ke rumah Nabal. Kita bunuh Nabal dan semua keluarganya. Tetapi istri Nabal yang bernama Abigail mendengar rencana Daud bahwa Daud dan pegawainya akan mencelakai si Nabal. Maka hari itu juga Abigail membuat masakan yang sangat banyak. Abigail membawa masakannya itu untuk diberikan kepada Daud dan pegawai-pegawainya. Abigail menemui Daud. Abigail bicara dari hati ke hati. Abigail bahkan meminta maaf. "Pak Daud, tolong jangan bunuh suamiku. Tolong jangan bunuh pegawai-pegawai suamiku. Ini sekarang aku bawa makanan yang banyak. Silahkan diterima, silahkan dimakan." Lalu bagaimana dengan Daud? Apakah Daud mau menerima makanan yang dibawa oleh Abigail, istrinya Nabal? Daud tadinya belum mau menerima, tetapi Abigail tetap meminta maaf. "Maafkan suamiku, maafkan pegawai-pegawai suamiku.
mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya sebagai istrinya mohon maaf, ampuni mereka, tolong jangan sakiti mereka. Akhirnya Daud melihat ketulusan hati Abigail yang sudah berbuat baik, sudah membuat masakan yang banyak, sudah datang membawa masakan yang banyak, dan yang paling penting Abigail sudah meminta maaf. Akhirnya Daud dan pegawai-pegawainya mau memaafkan Nabal dan pegawai-pegawainya. Daud tidak jadi membunuh Nabal dan pegawainya. Karena apa? Karena kebaikan si Abigail. Abigail mau berkorban, mau membuat masakan yang banyak, mau datang kepada Daud dan meminta maaf. Jadi anak-anak, ingat ya, janganlah kita bosan-bosan untuk berbuat baik. Seperti ayat Alkitab, sudah bisa? Bagaimana ayat Alkitabnya? Matius 5 ayat 9a. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mari anak-anak, kita sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sambut persembahan ini dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih kalau ibadah pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu kesehatan, juga berikan kesehatan kepada mama dan papa. Berkati kami semua Tuhan, agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa negara kami ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau menyertai bangsa Indonesia sehingga virus corona cepat berlalu dan kami semua anak-anak-Mu boleh sekolah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkatilah kami semua yang Kau cinta. Tuhan berkatilah kami semua anak-Mu.
Dalam nama Yesus,